Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di seri tanya jawab. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, jangan sampai lebih dari 1 jam karena kemungkinan agak sedikit panjang. Kita langsung aja. Di sini ada pertanyaan dari 00 sekian 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 sekian. Oh iya, mau tanya kalau Jolcat bisa diimport ke Matrix nggak? Ya, saya jawab bisa, tapi agak tricky. Nah, ini teman-teman bisa baca aja nih. Dari Jolcat kita keluarin jadi dari IGS. Kita nggak mencoba jenis eksistensi lain, kita langsung ke IGS aja biar nggak terlalu bertele-tele videonya, biar langsung pada persoalan. Nah, ini dia mengeluhkan potongan pada Jolcat itu jadi belum kepotong, jadi kebongkar semua potongan itu. Sama surface-nya ada yang nggak bisa di cap planar. Itu solusinya gimana ya mas? Terus ya saya saranin simpelnya buat baru aja lah, karena untuk merespon jawaban cepat ya di chatting. Buat baru aja dari surface yang nggak bisa di planar, artinya kita buat solid dari surface yang nggak bisa di planar. Buat barunya gimana mas? Ya memang harus harus setidaknya menguasai basic pembuatan objek di Rhino Metric atau di Rhino Gold atau di Metric Gold, karena pada intinya tuh mereka punya sistem perintah atau tools yang cara perintahnya sama gitu, karena satu keluarga. Bikin tutorial di YouTube dong mas kalau ada waktu. Nah ini saya baru ada sempat waktu, baru sempat bikin. Nah ini filenya nih, file dari Jewelcat-nya nih. Saya pikir dia nggak jadi kirim kan, makanya saya tanya jadi. Nah, dia kirim filenya. Terus nah ini dia sebenarnya untuk keperluan render nih, untuk keperluan render. Oke, kita langsung close pertanyaannya. Dia mengirimkan file dengan nama lazy. Nah, lazy waktu saya buka ini. Nah, sebelumnya di sini tadinya ada detail berat, jenis batu, terus maksudnya ukuran-ukuran batu. Cuman ini saya hapus demi menjaga ya detail barang lah gitu. Ini filenya kayak gini yang dikirimkan ke saya ini. Kita ambil contoh satu aja ya. Kita ambil contoh satu. Nah ini yang akan dibuat render. Cuman di awal ini saya kasih saran itu kalau emang filenya untuk buat keperluan render, kukunya ini dari awal nih jangan panjang, karena kan render itu kan barang jadi ya, barang jadi. Ini kukunya udah harus seperti kuku jadi, nggak perlu panjang kayak gini. Terus kemudian ini koreksi saya ini. Nah ini nih potongan ini nih harusnya sih nggak ada ya, karena di normalnya barang ini sepertinya harusnya nggak ada got kayak gini gitu. Jadi ini perlu diperbaikin lagi. Dan ada juga bagian sambungan ini. Untuk kasus render diusahakan sekali nggak ada sambungan nih di sini nih, karena sebenarnya kita bisa bikin tanpa sambungan. Mungkin sambungannya di sini ya, atau
atau malah nggak perlu sambungan dari sini langsung ke sini tuh. Jadi kayak gini, batangnya jadi nggak usah perlu nyambung lagi, karena kalau udah main render nanti posisinya kayak gini, nah refleksinya patah di sini. Refleksinya akan patah. Padahal kan kalau barang jadi ini kan utuh gitu, nggak ada patahan. Ya walaupun mungkin ada kali patahan yang mungkin chrome-nya nggak sempurna gitu. Tapi kan bukan itu konteks di sini, bukan itu. Kita untuk ngerender supaya tampilannya lebih realistik gitu, sesempurna mungkin gitu. Jadi diusahakan di sini tidak patah. Nah ini kita ekspor dalam bentuk file export, dalam bentuk eksistensi IGES. Nah ini udah saya save, ada 2 file yang saya save, yang satu kayak gimana, yang 2 kayak gimana. Nah ini udah saya save ya. Yang pertama nih, lazy ren 1 IGES gitu. Jadi di sini file JavaScript-nya pun juga ada, saya buat ini kan file aslinya nih. File aslinya seperti ini. Sebentar. Ini file aslinya kayak gini. Terus akhirnya ini saya buang. Kita pakainya satu aja. Nah ini kita pakainya satu aja yang ini. Nah satu dalam keadaan semua di posisinya, kita ekspor jadi IGES. Nah ini IGES. Nah saya membuat 2 IGES, 1 dan 2. Kita yang file yang jadi satu ini nih, saya namakan tadi IGES 1. IGES 1. Kita coba buka, dilihat di Rhino nya. Import IGES 1. IGES 1. Nah, nih IGES 1. Nah, sini kayak gini. Tuh. Jadi semua bertumpuk. Ini kalau ada yang namanya apa namanya? Kok warnanya beda nih antara yang luar sama yang dalam? Normalnya yang posisi yang benar tuh yang ini. Nih, posisi yang benar. Yang abu-abunya tuh adanya di luar. Yang ungu adanya di dalam. Ini karena di software saya buat pengaturan bahwa front face-nya, artinya face yang utama itu abu-abu, kemudian back face-nya itu ungu. Nah, di sini juga bisa juga diterjemahkan bahwa file yang asli yang ini, yang mirror, yang copy itu yang ini. Gitu, di JavaScript-nya lo ya. Ini yang asli, ini yang copy mirrornya. Begitu juga untuk objek-objek yang lain. Ini yang aslinya, ini yang mirrornya. Ini yang aslinya, ini yang mirrornya. Nah karena bertumpuk, tentu kan agak sulit ya, karena dia juga dalam posisi terungroup. Itu kalau di JavaScript mungkin di grup, di sini udah terungroup semua gitu. Kita bisa lihat di JavaScript-nya dulu bahwa dia aslinya itu sebenarnya dia kita buka dulu. Kalau kita lihat di sini pun udah tergrup nih, tuh batang aja udah tergrup. Tapi begitu dibuka di Rhino, nah di sini udah terungroup semua.
Begitu juga dengan potongan-potongannya, dan berlian sendiri pun nggak ada di sini gitu. Terus jadi pertanyaan, loh saya kan nanya di Matrix bukan di Rhino. Jadi ya pertama mohon maaf, saya nggak ada install Matrix 9, adanya Matrix Gold. Itu pun saya belum terlalu familiar dengan Matrix Goldnya. Jadi karena dasarnya punya perintah dan tools yang sama, dan kebetulan saya lebih familiar dengan Rhino, jadi ya saya buat di Rhino. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu memecahkan atau menjawab dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Nah, karena bertumpuk ini akan menjadi problem. Akhirnya di Jolcat saya susun dulu. Saya susun menjadi seperti ini. Nah, tuh saya susun menjadi seperti ini. Ini ini batang aslinya. Ini coakan mikro, ini juga bolongan batu, ini coakan mikronya. Terus ini batu, ini kukunya, dan semua part yang ada di sini udah lengkap. Nah, saat saat saya ini file new, kemudian saya import. File import. Yang ini saya ekspor dulu. Saya ekspor menjadi IGES. Nah, dengan nama Lazy Ren 2 IGES. IGS. Dan ini saya save dengan nama ini. Kemudian di sini saya import di Rhino-nya. Nah, ini tampak depan. Nah, di tampak depan ini dia memang ini juga terungroup ya, terungroup semua. Tapi jaraknya ini saya pastikan ini lebih gampang lah, ini ke sini. Ini min 5 kayak gitu. Terus ini lihat nih, berarti ini kemungkinan 10. Ini min 5, min 5. Oh, berarti 15. Nah, jadi udah saya pisahin ya. Gitu. Supaya lebih rapi lah. Lebih rapi dan lebih bisa fokus di bagian mana yang perlu kita kerjakan. Oke, udah seperti ini. Ada beberapa yang menurut saya itu nggak perlu terpakai ya. Karena di sini coakannya ada 3 nih, 1, 2, 3. Kalau kita lihat di Jewelcat-nya, saya agak aneh ini kok, apa namanya, banyak banget coakannya, coakan batunya nih. Kita lihat dulu. Nah, ada yang buat bolongin batu, ada yang kesini, ada juga yang buat pantat batu nih, gitu. Padahal ya nggak perlu sampai double-double gitu. Kita lihat. Nah, itu kan ini buat yang bagian, nih di grup ungroup nih yang posisi tengah. Kemudian ini untuk yang bagian coakan ini ya, bagian mikro sini. Terus ini bagian yang bolongin batu.
Ini untuk pantat batu. Jadi di sini biar lebih ringkas, yang ini kita buang. Nah, kita buang aja. Ini kita buang. Nah, kita buang 2. Ini juga biar ringkas. Maksudnya fokus kita di sini kan bukan ini ya. Maksudnya saya tidak mengerjakan semuanya gitu karena akan memakan waktu yang lama. Saya akan ngambil poin-poin pentingnya aja. Jadi ini beberapa objek saya buang gitu. Karena dengan mencontohkan 1 atau 2 objek itu bisa diterapkan di semua objek. Misalnya saya mempraktekkan ini 1, ya yang lain juga sama. Ini mempraktekkan ini 1, yang lain juga sama. Begitu juga yang ini. Tapi khawatir nanti langkahnya mundurnya terlalu jauh, ini kita biarkan aja dulu. Kita mulai dari problem yang pertama, menseragamkan face-nya. Contoh, ini menseragam face-nya. Ini kan back face ada di luar nih, posisinya terbalik. Nah yang ini adanya di dalam. Ini kita balik dulu. Klik, terus kemudian flip direction. Tuh, langsung dia berbalik. Mana lagi? Nah ini ya. Klik kanan, yang ini ada keterangan itu ya, flip direction, klik kanan. Tuh. Ini juga sama. Yang lain ini juga sama nih. Ada sedikit tambahan informasi. Kayak misalnya di sini nih. Kita lihat di property object sini. Dia type-nya itu bukan solid ya. Tapi masih surface nih. Nah, kalau hanya dimanfaatkan untuk keperluan render, nggak perlu jadi solid, cukup begini aja juga nggak masalah. Itu kecuali nanti kita mau motong-motong gitu, itu harus dijadikan solid gitu, atau motong surface gitu. Tapi saya sarankan kalau emang mau dipotong-potong ya dijadikan solid dulu lah. Tapi kalau hanya untuk render biasa, ini statusnya dia sebagai surface pun nggak masalah. Oke, step pertama itu udah selesai. Kita mulai dari yang ujung. Poin pertanyaan itu kan nggak bisa di cap. Kita coba cap 1, 2. Nah ini bisa nih. Ini bisa di cap gitu. Apa sih cap itu? Cap itu adalah penutup dari bidang yang datar. Ingat, penutup dari bidang yang datar. Jadi kalau dia nggak datar tuh nggak bisa. Misalnya agak dari tampak depan ya. Tampak depan tuh misalnya agak melengkung gini, ya agak begini melengkung, itu nggak bisa. Jadi cap itu syaratnya itu harus flat. Flat, mau flatnya miring, mau flatnya ke sana, mau flatnya ke sini, atau terserah. Pokoknya yang penting flat. Saat udah bentuk flat, ini dia udah bisa nutup. Karena ini potongannya akan dipotong ke sini, berarti dia ini harus solid dulu nih. Dia harus solid. Kita lihat dia ini statusnya solid nggak? Close tuh, close solid. Nah berarti aman. Di sini juga ada keterangan close poly surface. Berarti ini udah bisa memotong dari objek batang ini. Nah, batang ini ternyata belum solid, dia masih punya status surface. Ini kita bikin solid dulu nih. Kita cap dulu nih. Kita cap dulu. Nah, dia bisa menutup lubang karena memang flat kan.
kita lihat statusnya open polysurface. Kalau yang ini close polysurface, artinya nih surface-nya masih terbuka nih, belum close ya, belum bisa dikatakan ini solid karena statusnya masih open gitu. Nah, sebelum ini kita Ctrl Z dulu. Di sini ada garis yang lebih tebal. Kita lihat. Garis lebih tebal ketimbang garis-garis segmen yang lain. Nah, ini itu artinya dia hanya rapat aja nih. Belum join. Belum menjadi satu. Ini hanya rapat aja nih. Dari mana kita tahu? Nah, kita pakai perintah naked. Zoom naked. Select object, enter. Nah, tuh. Dia bisa tahu bahwa objek yang tidak join ini adanya di sebelah sini nih. Malah ada 4 tuh. 1 of 4. Ini 1 di sini, 2 di select object ini. Terus next. Ini kan baru 1 dari 4. 2. Next. 3. Next. 4. Tuh. Jadi ada yang masih terbuka, kurang tidak tertutup. Nah, caranya gimana? Caranya adalah di join edge, artinya menggabungkan tiap ujung, tiap tepi yang sini. Ini kan ada 2 tuh, tepi yang sana sama tepi yang sini, kelihatan ya. Ini panahnya ke kiri, yang ini panahnya ke kanan. Klik aja salah satu, nih tuh. Ini belum selesai perintahnya. Select to unjoin, berarti di sini ada 2 tepi yang tidak terjoin. Kita pilih lagi 1. Nah, jarak antara tepi ke tepi yang satunya lagi itu ternyata segini nih, 1,319. Satuannya apa ini? Apakah kamu mau menggabungkan tepinya? Ya. Tuh. Nah, ini tepinya udah digabung, udah tergabung gitu. Tinggal kita cap, pilih, enter. Nah, kita lihat statusnya. Sekarang sudah jadi close solid, close polysurface. Nah, artinya ini udah menjadi objek solid. Ini juga objek solid. Ini perlu kita jadikan solid karena kan akan dipotong. Tapi kalau yang ini, karena nanti mungkin nggak ada proses pemotongan, ya hanya surface begini aja juga nggak ada masalah. Next, kita berikut yang sini. Ini ada 2 objek ya. Ada 2 objek. Ini kalau kita join dulu mau nggak nih? Kita join. Nggak mau dia nih. Tuh. Kita ulangin lagi, kita join. Tuh. Unlabel to join surface or polysurface. Tuh, unlabel masih belum bisa. Sekarang coba kita ini ada garis tebal nih, lebih tebal nih. Kita join edge-nya dulu nih. Ini ada beberapa solusi ya. Ini kita join edge-nya dulu. Join edge. Ini dengan ini, yes. Kemudian lagi ini dengan ini lagi, yes. Setelah ini udah terjoin edge-nya, kita join sekarang surface-nya. Mau nggak dia? Masih nggak mau juga. Tuh, masih nggak mau juga. Sekarang kita cap. Ini udah di join ya, kita cap sekarang.
cap, cap, ini satu sudah tercap, ini kalau kita lihat sama sudah tercap. Nah kalau solid ketemu solid jatuhnya bukan join, boolean. Mau nggak nih di boolean? Nah ada keterangan nih, objek tidak saling bersinggungan, nggak berhasil tuh. Objek tidak saling bersinggungan artinya tidak berhasil di boolean. Caranya gimana? Nah caranya supaya bersinggungan, yang ini kita geser dulu deh. Kita geser berarti min 5 ya. Kita geser ke sana kan. Supaya bersinggungan, ini kita lihat nih. Mungkin ini yang dimaksud antara ini sama ini itu tidak saling bersinggungan. Rapet tapi mungkin kurang rapet gitu. Jadi sehingga dia nggak terboolean atau terjoin dengan sempurna. Nah, berarti harus ada bagian yang kita ini. Nah, bagiannya ini kita panjangin nih ke atas. Caranya tekan shift control. Nah, shift control, klik di sini terus di align to object. Align to object, geser yang biru. Sorry. Ini ada sedikit error ya. Harusnya dia bisa nih. Nah, coba kita ambilnya tadi bukan panahnya ya. Coba kita ambil ininya nih, yang titiknya. Dia jadi extrude permukaan baru. Nah, sekarang yang ini kita balikin. Nah karena kan udah bersinggungan tuh, bersinggungan dengan ini. Sekarang kita boolean, dia mau nggak? Fail, gagal. Masih nggak mau juga, berarti kita pakai cara yang lain. Kalau emang ini udah gagal terus, kita pakai cara yang lain. Kita pakai cara di objek yang kedua, yaitu kita copy bagian edge-nya. Bagian edge-nya kita copy. Perintahnya dub edge. Dub edge 1. Nah, kita lihat panahnya ya. Kita ambil panah yang ke kiri. Ini juga kita ambil panah yang ke kiri. Enter. Nah, setelah di enter dia kan punya garis baru nih. Tapi garis baru ini kan kita ambil dari 2 objek. Kita join dulu. Nah, ini udah terjoin nih. Udah terjoin. Nah, itu curve. Jatuhnya kan curve. Kita duplikat lagi yang atas ini. Dub edge. Dub edge. Nih. Enter. Nah, ini karena ini kan tadi kita ambil belum di join edge-nya. Belum di join, masih terbuka. Berarti curve ini juga posisinya masih terbuka di bagian sini nih. Di bagian ujung sini masih terbuka dia. Kita close dulu. Close, curve, enter. Nah, udah terclose. Ini tinggal di delete. Ini di delete. Kita pakai surface sweep one rail. Select, kita coba ini ya. 1, 2, enter. Oh, terbalik ya. Ini
enter. Nah, tuh ya. Tinggal ini di flip aja. Kita Ctrl Z. Berarti select relnya ini. Select sweep shape. Nah, sweep shape-nya ini tuh. Enter. Tuh. Oke ya. Begitu. Tinggal ini di cap. Ya. Kita coba satu lagi. Ini kan edge-nya masih terbuka nih. Edge-nya masih terbuka. Kita join dulu edge-nya. Join. Nih. Oh, ini udah tertutup nih. Nah, ini masih terbuka. Ini. Yes. Kalau yang edge-nya itu tertutup, dia diginiin nggak mau tuh. Artinya dia udah terjoin. Ya, bisa ambil kesimpulan bahwa output yang keluar dari JoilCAD itu ke IGES ini nggak sama hasilnya. Ada yang terjoin, ada yang belum. Nah, setelah terjoin, kita baru duplicate edge. Kita ambil 1, 2, enter. Setelah enter kita join. Nah, setelah join kita ambil lagi edge yang edge yang atas. Nih, enter. Nah, ini kita delete. Baru kita surface sweep one rail. 1, 2. Nih. Ini kan ungu nih. Bagian terbalik, artinya yang ungu di luar malah. Nah, untuk membetulkannya posisinya, kita coba tadi kliknya di sini. Kita coba kliknya di sini. 1, 2, enter. Tuh. Jadi beda klik, dia beda hasilnya. Nah, tinggal ini di cap. Tuh, ya. Ada lagi nggak yang udah Jadi untuk solusi buat potongan yang modelnya seperti ini, ya kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya yang simple itu ini sama ini tuh di join, terus kemudian di cap. Tapi karena dia nggak mau, ya terpaksa dengan cara tadi, gitu. Kita ulangi satu barang lagi ya. Satu barang lagi. Duplicate edge. Ini berarti masih terpisah nih edge-nya nih. Sorry. Join edge bukan duplicate. Nah, ini belum terjoin, kita join dulu. Yes. Ini gimana nih bawah? Yang bawah ini udah terjoin karena nggak mau dia. Setelah itu kita baru duplicate edge-nya, tepiannya. 1, 2, enter. Setelah enter kita join curve-nya. Setelah join curve-nya kita duplicate lagi yang atasnya, enter. Nah, ini karena dia udah tertutup, ini udah pasti tertutup nih. Kemudian ini buang aja. Baru surface sweep one rail. 1, 2, enter. Tuh. Tinggal bisa nggak sih langsung di cap? 1, 2, 3. Oh, nggak ada pilihannya. Oke. Tinggal di cap. Nah, jadi kurang lebih untuk membetulkan coakan dari JoilCAD di software Rhino, Metric atau Metric Code, perintahnya sama kayak gitu untuk objek yang ini. Nah, kalau untuk objek yang ini, untuk yang seperti ini kita lihat ya, objek yang udah kita benerin statusnya dia close. Ini statusnya juga close.
ini statusnya juga close tuh, jadi solid. Ini udah solid, ini udah solid, ini udah ini udah solid, ini udah solid. Sekarang ini tinggal coba kita cap, kita langsung cap aja. 1 2 3 4. Nah, ini ada yang bisa tercap, ada yang nggak bisa. Ini tercap, ini enggak, ini tercap, ini enggak. Ya, agak bingung nih. Maksudnya output dari JOLCAT lain-lain hasilnya. Lagi kita join edge. Ini kita join. Yes, baru kita cap. Tuh. Nah, ini posisi terbalik, tinggalin aja. Kalau kita giniin, oh sorry. Nah, kalau hasilnya kayak gini gimana? Kalau hasil kayak gitu, ini diekstrak aja dulu, diekstrak. Nih, ekstrak subverse, klik kanan. Ini pilih, klik, enter, di flip, baru join dengan yang lain. Tuh, udah normal. Jadi pengaruhnya apa sih antara back face dengan front face? Saya sih belum tahu ya, belum tahu antara, biasanya sih untuk penggunaan material ya, kayaknya sih begitu. Tapi karena ini saya rubah antara back face dengan sama front face nya, jadi terlihat jelas mana yang back face, mana yang front face. Dulu waktu belum saya rubah, warnanya sama aja, ini abu-abu, ini abu-abu juga, dan nggak ada problem sih selama ini untuk motong-motongnya gitu. Oke, lanjut kita yang ini, kita cap. Nah, ini sebelah aja nih. Ini juga belum tentu terjoin ini edge-nya nih, karena garisnya ini di garis pertemuan ini belum tentu terjoin. Kita join dulu. Join edge. Nih. Setelah itu kita cap. Nah, ini terbalik lagi nih. Caranya sama kayak tadi. Ini di ekstrak, klik kanan, pilih, kopinya copy no. Kalau copy yes berarti ada dua nanti. Ini copy no aja nih. Kita mau bongkar kan salah satu permukaannya ini. Kalau udah kita enter, terus ini kita flip, sama ini kita join. Nah, selesai, statusnya close. Jadi itu untuk, ini udah 38 menit, mungkin terlalu lama saya menjelaskannya. Ini udah jadi solid, ini udah jadi solid, close tuh, close solid, ini juga close poly surface. Kemudian untuk yang ini kalau kita mau ngebentuknya seperti ini, misalnya kita mau pakai yang ini kan udah tersolusikan kan caranya, tinggal yang bagian yang ini. Yang ini tuh kita cap dulu, mau nggak dia cap. Nah, ini mau nih, tapi dia statusnya masih open. Nah, mungkin statusnya masih open karena ini mungkin ada ini yang ini mungkin belum terjoin. Kita join edge, yes, kita cap. Nah, ini statusnya udah masih open. Gimana nih solusinya kayak gini? Ini masih open, udah di join, udah di cap, masih open.
kemungkinan tuh yang di sini nih. Nah, ini berantakan ini surface-nya namanya nih. Surface-nya berantakan, makanya kita perlu buat baru. Kalau yang bentuk-bentuk kayak gini nih. Tuh. Surface-nya berantakan. Nah, supaya surface-nya rapi, kita buat baru. Yang lain kita hidden dulu ya. Yang lain kita hidden. Ini kita ambil satu. Yang lain kita isolasi dulu. Sorry. Kita isolasi dulu. Nah, nih. Kan posisinya miring. Agak susah ya. Posisinya miring lagi. Gimana nih caranya nih? Nah, caranya itu ini kita buat, kita duplicate edge-nya dulu. Duplicate edge. Nih, udah jadi satu. Terus kemudian ini kan alasnya, apa gridnya ini kan kita jadikan posisi gridnya di sini nih. Kita jadikan posisi gridnya di sini dengan cara ke set view, si plane, klik yang ini nih. Set si plane to object. Klik. Nah, setelah diklik, orientasinya mana nih? Planarnya nih. Bidang datarnya mana? Plane-nya atau bidang datarnya mana? Kan ini bidang datarnya. Kita klik aja. Tuh. Nah, setelah itu yang kurva tadi nih, kurva kita extrude. Kita extrude dia, ini arah panahnya nggak bener nih ya. Arah panahnya kita benerin dulu. Nah, kita extrude. Seret. Nah, terus kita kecilin. Tuh. Setelah kita kecilin, ini kita dorong dulu ke bawah. Nah, plane-nya kita balikin lagi. Ini. Seperti awal tadi. Nah, kan? Yang nggak kepake, buang. Udah nggak pakai buang. Ini tinggal di cap. Terus kemudian ini tinggal di fillet edge nih. Nah, tinggal kita kecilin. Nah, kurang lebih segini. Ini kalau terus visibility. Nah, yang lain juga sama, caranya seperti itu. Kalau kita ulangin lagi, satu lagi ya, yang ini kita isolasi dulu, kita cap. Terus kemudian kita duplicate edge, kita ambil, enter. Nah, kalau ini belum terjoin, artinya ini kurvanya masih terbuka nih. Kalau biar yakin, close aja, close curve. Nah, ini nggak ada, udah aman.
ini curve, statusnya close curve ya, close curve udah aman, berarti tinggal pakai ini si plane, pakai yang ini, klik tuh langsung berubah. Yang ini curve kita extrude ke bawah, terus bisa kita kecilin. Kalau udah kita balikin si plane-nya, kemudian yang nggak kepake ini dibuang, ini di cap, terus ini ada kurvanya nih buang, terus ini di village edge bagian sininya, tuh oke. Visibility, jadi ini juga statusnya adalah ini close, ini open. Nah ini nanti ini ada pertanyaan, ini open di mana nih? Mungkin ini filletnya kayaknya terlalu besar nih. Filletnya mungkin terlalu besar, jadi mengganggu. Nah, ini ada tuh seperti ada nggak rapi nih sebelah sini. Filletnya kebesaran. Oke, saya rasa itu cukup nih, udah mau 1 jam. Nah, tinggal yang apa namanya, yang solid itu kita potong. Ini solid, kita geser dulu, ini kita geser jadi berarti min 5 coba, min 5. Oke, ini juga sama, kita potong, ini juga sama. Ini yang ini ya, ini satu polysurface 2 min 20. Nah udah, terus ini juga min 20, min 5. Nah karena tadi di awal pembicaraan saya menyinggung masalah jumlah coakan, yang ini rasanya nggak usah dipakai karena udah cukup yang ini aja. Ini jadi di delete, ya ini aja nih cukup gitu. Ini kita kembalikan 5, terus kemudian kita potong dulu salah satunya. Memotong juga perlu tahu urutannya ya, jangan nggak seperti Jolcat. Kadang-kadang kalau urutannya salah dia agak sulit ngebacanya. Mungkin kita potong dari ini dulu, ini potong dengan ini potong dengan ini potong dengan ini. Nah sudah terpotong kayak gini, tinggal dirapiin lagi. Kayak misalnya ini anggaplah udah selesai ya, anggap selesai. Ini kita geser min 5. Nah tinggal kita copy ke sebelahnya tuh, terus yang bagian samping ini juga kita copy ke sebelah, terus dari tampak atas ini kita copy 4, ini kita copy rotate ya, curve, transform, polar, center 0, enter.
Kita jadiin kopinya kopi 4, enter. 360, enter, enter. Nah, perspektif. Nah, udah jadi kan? Ini nanti benerin sendiri potongannya. Maksudnya dilengkapin gitu. Ini hanya contoh aja. Nah, setelah ini batunya gimana? Nah, batunya ada dua opsi nih. Kalau misal di IG sekarang nggak terbaca, akan terpaksa kita memakai batunya itu jadi STL. Nah, ini STL udah saya siapin nih. STL. Ya, kita lihat STL di sini, import file, import terus STL. Nah, ini batunya nih. Open. Oke. Tuh. Front kita turunin min 5 coba. Nah, terus yang bagian batu ini, sorry waktu di atas kita ganti layer dulu biar gampang. Ini jadi di layer merah. Nah, ini yang ini jadi layer biru. Ini kita turunin di min 5. Yang merah select by layer, pilih warna merah, select. Oke. Ini kita group, kita turunin min 5, terus kemudian kita copy ke sebelahnya. Nah, ini batu dari STL ya. Batu dari STL itu sebenarnya nggak bisa dirender. Nggak bisa dirender dia. Hasilnya nanti kalau dipaksa dirender juga, ini hasilnya kayak gini. Kita lihat sebentar. Nih. Ini hanya sebagai contoh ya. Berantakan refleksinya. Karena permukaannya itu bukan surface dia. Udah beda format lah. Sementara ini yang batu real dari softwarenya. Tetapi memang untuk bagian tepian sini ini memang lebih real karena mungkin kalau kita keker lebih dekat batu tuh kan agak ada siku-siku gini ya, siku-siku nggak seperti kayak gini nih bulat sempurna gitu. Ini kan kayak bulat banget lah. Kalau ini kan memang ada siku-sikunya, ada paset-pasetan, ada gosokan batunya lah gitu. Jadi tapi untuk keseluruhan tampilan ini jelek banget tuh, kayak ager-ager. Kalau yang ini kayak kalau ini memang refleksi batu ya jadinya. Nah, itu bahayanya kalau kita merender berlian dalam bentuk STL. Nah, solusinya gimana? Ya solusinya karena Karena di metrik ada berliannya, ya silahkan pakai batu metrik, tinggal dipasang ulang secara manual. Kemudian jika batu-batu kecilnya dipasang manual gitu. Solusinya hanya itu, kecuali mungkin batu gede ya, maksudnya gini, kalau batu gede kita pakai ya batu dari software lah karena terlihat lebih jelas. Tapi kalau batu-batu kecil gini ya mungkin pakai STL aja, nggak seberapa ketara lah gitu, nggak seberapa ketara. Tapi kalau batu-batu gede gini usahain ya batu asli dari softwarenya. Kayak contoh, ini ada di mana ya, jewelry setting, coba dulu. Ini record nggak ada yang saya putus-putus ini. Ini juga ada ini ada gambar saya tampilin. Sempat saya render asal aja ya dengan settingan default.
dengan settingan default. Nih, kita lihat tuh sambungan. Nah kan kalau batu-batu besar kelihatan nih kayak agar. Nah kalau batu-batu kecil kayak gini sih nggak problem lah ya, itu nggak terlalu eh, jelas banget gitu. Tapi kalau yang batu-batu gede gini waspada deh. Nah di awal video saya juga udah bilang namanya render tuh kan barang real, barang jadi. Kayak kuku ya harus pendek, kuku harus pendek. Ya ini coakan ini kelebihan nih dibuang gitu. Jadi biar tampak lebih realistis gitu. Nah, ini faktor yang tadi saya bilang nih fatal banget nih sambungan gini. Lanjut ke software tadi, ini masih loading ya. Ini masih loading, tapi udah saya pernah bikin di software yang di sebelumnya. Nah ini batu-batu dari software bawaan. Jadi di Rhino ini saya punya plugin untuk jewelry. Nah ini batu-batunya nih, gitu. Beda sama yang ini dari import dari STL. Ini not responding. Jadi untung saya udah buka di ini, dan ini juga udah saya potong secara rapi. Tuh bagian sininya udah potongan udah saya rapiin, kemudian udah saya potong dan udah disusun dengan batu-batu yang baru gitu. Nah ini batu yang masih STL-nya. Ini batu yang masih STL-nya, dan ini batu yang bawaan dari software. Oke, karena udah sejam, saya cukup sampai di sini aja. Karena kan masih perlu ngerender lagi. Mudah-mudahan penjelasan yang terlalu berlibat ini bisa manfaat. Dan selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau kurang jelas di WhatsApp aja ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.